Oke, pada perkuliahan kali ini kita akan bahas bagaimana menjadi seorang pentester. Ya, jadi sebelumnya kita sudah mengenal apa itu istilah-istilah di dunia hacking. Nah, dan sekarang kita akan bahas bagaimana menjadi seorang pentester dan apa saja tahap-tahapannya ketika kita bekerja menjadi seorang pentester. Ya, tapi sebelum kita membahas pekerjaan atau job desk dari seorang pentester, saya akan coba menjelaskan dulu apa itu pentester. Ya, jadi pengertian dari pentester itu sebetulnya pekerjaannya, ya, kegiatannya adalah seorang pentesting. Ya, jadi penetration testing dan hacking memiliki pengertian yang sangat dekat, namun ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Keduanya sama-sama melakukan serangan pada sistem IT, baik itu network maupun web application. Namun pentesting testing melakukan serangan tersebut atas dasar perjanjian. Nah, ini keywordnya di sini. Ya, di sini ada perjanjian kerjasama dengan pemilik sistem IT yang berkekuatan hukum. Ya, kalau bedanya seorang hacker atau kegiatan hacking itu melakukan kegiatan tanpa adanya dasar perjanjian atau kerjasama, ya, apalagi yang berbadan hukum. Tapi kalau kegiatan penetration testing ini harus ada perjanjian kerjasama yang sudah berkekuatan hukum. Ya, selain itu seorang penetration testing juga harus mampu melakukan analisis secara menyeluruh terhadap kelemahan yang ada dan mampu membuat kesimpulan atas tingkat kelemahan untuk keseluruhan sistem IT serta mampu memberikan rencana perbaikan atau solusi. Sedangkan hacking dilakukan tanpa adanya perjanjian kerjasama yang berkekuatan hukum dengan banyak motivasi alasan seperti keuntungan, protes, atau tantangan, dan bahkan ingin terkenal. Ya, jadi pada kegiatan penetration testing ini, jadi harus seorang pentester ya harus memberikan report, ya, terhadap hasil dari penetration testing. Ya, jadi kalau dia sudah menemukan kelemahan, menemukan bug, menemukan vulnerability, dia akan memberikan sebuah report. Ya, selain dia memberikan sebuah report, dia juga harus memberikan sebuah solusi. Ya, jadi dia akan memberikan saran perbaikan dari hasil temuannya dia itu. Gitu. Jadi ini sebetulnya wajib membuat sebuah report hasil dari kegiatan penetration testingnya. Oke, dan kalau misalnya kegiatan hacking, ya sudah tahu ya, nah dia tidak perlu membuatkan report karena ya tindakannya pun ilegal gitu. Oke, lanjut. Nah, sini proses penetration testing. Ada beberapa proses penetration testing yang dibagi menjadi beberapa tahapan dan tiap tahapan merupakan kunci kesuksesan pada tahap selanjutnya. Tahapannya adalah pertama ya agreement atau perjanjian, engagement ya perjanjian. Terus yang kedua information gathering, pengumpulan informasi dan scanning. Nah, untuk information gathering ini bisa dilakukan dua cara. Yang pertama, kita bisa menanyakan terlebih dahulu kepada si pemilik sistem, ya, berkaitan dengan sistem yang akan kita pentest. Ya, bisa misalnya dibuatnya menggunakan apa, terus SOP-nya seperti apa. Nah, itu yang kita bisa lakukan kepada si pemilik sistem gitu. Atau juga kita bisa menggunakan tools untuk mengolek informasi. Ya, terus berikutnya setelah informasi kita dapat, kita bisa masuk ke vulnerability assessment, penilaian kerentanan. Ya, dari information gathering kita bisa langsung menilai, oh ternyata hasil analisa kita tingkat kerentanannya tinggi. Nah, atau tingkat kerentanannya rendah. Ya, kita bisa sedikit menyimpulkan, tapi ini belum penyimpulan secara fix ya, bahwa sistem ini rentan atau tidak rentannya. Itu karena kita baru melakukan information gathering. Nah, berikutnya kita melakukan eksploitasi. Ya, kita melakukan eksploitasi lebih lanjut, apakah benar-benar rentan, apakah masih batas normal. Nah, ini eksploitasi ini ya kita bisa melakukan sebuah uji coba penyerangan terhadap sistem yang akan kita pentest. Intinya pentest itu ya nyerang lah, kita tag dulu
ada mungkin dari vulnerability yang sudah terbuka kita coba attack gitu, nanti kita terlihat seberapa rentannya. Jadi sebab rentannya nanti ada kategorinya lagi, dia itu cepat tidak ketika kita eksploitasi, kita attack, cepat tidak dia lumpuh atau cepat nggak dia bisa terbuka. Nah itu bisa masuk ke kategori penilaian kerentanan lagi gitu. Nah selanjutnya setelah kita sudah melakukan attack, kita bisa membuat sebuah reporting atau pelaporan. Nah gitu ya. Jadi isi laporannya biasanya ya tadi services misalnya yang rentan itu apa aja gitu, rentannya di mana dan harus di hardening seperti apa. Nah itu biasanya reporting dari seorang process penetration testing. Ya, jadi itu langkah-langkahnya ya. Jadi di sini lebih lengkapnya tadi ya, ada engagement perjanjian ya, jadi ada sebuah proposal pengajuan ya yang harus disepakati, dan ini harus benar-benar jelas ya. Jadi di sini ya, bahwa nilai bisnis kerahasiaan ya, kontinuitas kerahasiaan terjaga, menghindari kehilangan uang karena pelanggaran. Nah jadi ini akan dimasukkan dalam butir-butir perjanjian ya. Nah, kita juga harus ngasih tahu juga pendekatan metodologi penggunaan scan tools, otomatis pendekatan manual testing dan lain-lain. Nah, kita juga jelaskan lagi kita menggunakan metode seperti apa ketika nanti akan melakukan penetration testing dalam proses di proposal tersebut. Gitu. Nah, ini biasanya ya garis besarnya aja gitu. Metode melakukan testingnya itu seperti apa gitu, bukan secara detail ya. Nah, itu perjanjian. Oh ya, dan lagi ada lama pekerjaannya ya, lama pekerjaannya berapa bulan misalnya untuk melakukan penetration testing tersebut. Nah, ini semua masuk ke dalam sebuah proposal. Nah, ini tools yang digunakan dalam pekerjaan, jumlah target IP address dan domain dan lain-lain. Nah ya, jumlah IP address biasanya kaitannya sama berapa jumlah server, berapa jumlah router yang akan kita lakukan pentest. Nah, Anda juga dapat memberikan biaya per jam jika Anda tidak bersedia untuk menghitung berdasarkan kuantitas jumlah pekerjaan yang diperlukan. Nah, jadi bisa juga kita menentukan ini nominal harga kita dari banyaknya pekerjaan atau dari berapa lama kita melakukan penetration testing. Jadi kita bisa hitungannya jam. Jadi nggak penting kerjaannya seberapa banyak, tapi berapa waktu yang kita butuhkan untuk mengerjakan tersebut. Nah, dihitung dari itunya ya, waktu yang dibutuhkan ya. Jadi ketika Anda telah menangkan proyek, maka perusahaan tersebut akan mengikat kita secara hukum dengan menandatangani dokumen kontrak atau surat perjanjian kerahasiaan. Nah, biasanya ada non disclosure agreement ya. Dokumen kontrak tersebut bisa berupa Memorandum of Understanding MOU atau Rules of Engagement ya. Ya, jadi nanti pasti ada MOU ya ketika kita sudah berhasil menang sebuah tender atau kita sudah melakukan deal-dealan kepada si perusahaan yang akan kita lakukan pentest. Oke. Ya, ini secara administrasi lah. Gitu. Ya, jadi aspek minimum perlu anda dan klien definisikan adalah sebagai rekuman ROE adalah scope atau batasan target IP domain. Nah, tadi ya, terus time frame jelas, seorang yang terkait, pentest, kontak nomor telepon, email sehingga dapat melakukan keadaan darurat. Nah, ini harus dibuat dulu sebelum melakukan pentest. Pemberian status kemajuan mingguan, metodologi yang digunakan, tools yang digunakan. Nah, ini yang perlu dimasukkan dalam proposal ya. Jadi harus adanya scope batasan target ya, karena jangan sampai kita di luar batasan target karena mungkin yang kita pentest perusahaan yang menarik, misalnya contoh bank. Nah, kita juga tidak boleh melanggar aturan itu, harus sesuai dengan batasan yang sudah disepakati
ya. Jadi ada server yang mungkin tidak boleh di pentest, kita lakukan pentest, nah itu berarti melanggar. Ya, itu kita harus bisa menjaga itu ya. Padahal menarik nih menurut kita, tapi ya karena kita batasannya sampai situ, ya kita jangan lakukan itu gitu. Terus time frame untuk tes, tanggal mulai dan selesai, jam per hari yang diperlukan untuk tes. Nah, ini biasanya dia diatur sama manajer kita nih ya. Jadi time frame-nya udah diatur. Biasanya kalau ini kita belajar manajemen project, itu ada Microsoft Project. Nah, itu bisa ada buat time frame-nya ya, jadi kapan dimulai dan kapan berakhirnya. Nah, terus orang-orang yang terkait ya, orang terkait yang melakukan pentest ya, baik yang utama, yang orang-orang utamanya, core-nya, atau orang-orang yang supportingnya gitu. Karena ada juga mungkin ada yang lagi yang testingnya gitu. Jadi orang pentest itu nggak sendiri, biasanya 2 atau 3 ya, bisa sampai 5 orang bahkan gitu untuk melakukan sebuah pentesting. Nah, terus kontaknya sehingga dapat telepon keadaan darurat. Nah, jadi kontak-kontaknya juga harus dimasukkan di dalam sebuah proposal. Takutnya ada hal yang tidak diinginkan sehingga susah itu untuk bisa dihubungi. Ya, jadi ini sebenarnya buat keamanan dari si klien aja. Ya, jika nanti ada servis dia yang nggak jalan, layanan dia yang nggak jalan pada saat proses pentest, nah siapa orang yang bertanggung jawab ketika proses itu. Terus pemberitahuan status kemajuan mingguan. Nah, ini kita harus memberikan report mingguan, ini sudah mendapatkan apa aja dari hasil pentest. Metodologi yang digunakan ya, tadi kita menggunakan metodologi apa, dan ini cuma garis besarnya aja, tidak perlu detail. Terus tools yang digunakan, nah, apa aja itu. Biasanya tools yang berkaitan sama information gathering aja tuh yang kita banyak masukkan di tools yang digunakan. Oke, persetujuan untuk melakukan social engineering atau pegawai teknik yang lain seperti password cracking dan denial of service. Nah, ini kita juga bisa ya, ini ya dia bagian sama information gathering. Ini social engineering, berarti kita nanti membuat sebuah seperti yang kita tahu ya, social engineering itu teknik hacking yang dengan mengandalkan kemampuan sosial ya. Jadi kemampuan kita bertanya. Nah, ini kita akan melakukan simulasi, melakukan social engineering kepada orang-orang teknik seperti permintaan password ya terhadap orang-orang yang memang megang teknis. Nah, nanti masih kena tidak gitu orang-orang teknik tersebut. Kalau misalnya kena ya, berarti kita akan kasih cara bagaimana dia bisa tidak terkena kegiatan social engineering. Oke, dan coba nanti kita akan coba ini yang melakukan denial of service boleh atau tidak. Tentunya pada saat di jam-jam yang bukan jam layanan ya. Kalau misalnya servisnya yang kita pentest itu adalah servis yang vital, ya jangan dilakukan denial of service pada jam-jam yang memang lagi beroperasi. Ya, berikutnya sini ada information gathering ya. Information gathering tadi sudah saya jelaskan, itu ada 2 ya, ada yang langsung kita tanyakan atau menggunakan tools. Jadi setelah pekerjaan hukum selesai, maka harus segera memulai pekerjaan sebagai pentesting, dan harus dilakukan adalah menggali informasi tentang perusahaan klien pentesting tersebut, mengetahui bisnis klien tersebut bergerak di bidang apa, sehingga Anda bisa mengetahui aset terpenting klien yang harus dilindungi oleh attacker, dan Anda juga harus mampu menilai tingkat risiko yang ada pada setiap aset yang dimiliki oleh klien. Selanjutnya, minimum informasi yang harus Anda dapatkan. Nah, ini sebenarnya secara umum ya, tapi biasanya sih klien sudah membuat batasan-batasan apa aja yang akan di pentest sama kita gitu, seorang pentester. Jadi nggak perlu lagi kita membuat batasan-batasan itu. Kalian sudah tahu batasan-batasan mana yang akan boleh kita pentest dan mana yang tidak boleh kita pentest. Nah, paling dia ngasih hanya skema IP-nya itu sama domain-domainnya yang ada di server-server yang mereka kelola gitu. Nah, terus ada vulnerability assessment, penilaian kerentanan. Tahapan ini bertujuan untuk membangun sebuah daftar kerentanan pada target
Kita testing sebuah penilaian kerentanan setiap target tentu jumlah tahap sebelumnya semakin besar daftar semakin banyak kesempatan yang dieksploitasi sistem. Penilaian kerentanan dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan data yang dikumpulkan dalam tahap sebelumnya seperti deteksi service atau melalui tools otomatis. Nah ya, jadi di sini ya ini didapat vulnerability assessment didapat dari information gathering. Ya, semakin banyak information gathering yang kita terima semakin mengarah ke rentan high risk, ya berarti tingkat kerentanannya tinggi juga gitu. Nah, jadi biasanya terlihat dari SOP aja udah rentan. Nah, berarti ini memang tinggi high risknya gitu. Jadi kita lihat dulu SOP-nya, dari SOP-nya sudah rentan, wah berarti memang sudah high risk gitu. Tapi kalau dari SOP-nya terlihat secure, aman, nanti tahap selanjutnya baru kita lihat dari sisi aplikasinya. Ya, jadi pertama mungkin kita lihat dari sisi SOP-nya dulu, si sistem tersebut seperti apa. Baru kita bisa menilai, minimal bisa menilai kerentanan dari vulnerability-nya. Ya, baru lakukan adalah eksploitasi. Tahap eksploitasi akan memanfaatkan semua kelemahan yang ditemukan pada langkah sebelumnya. Eksploitasi bertujuan memfasilitasi adanya kerentanan pada langkah sebelumnya dan untuk melakukan bypass sistem. Ya, jadi tahap eksploitasi memanfaatkan semua kelemahan yang ditemukan tadi dari kerentanan tersebut. Kita bisa memanfaatkan kelemahan-kelemahannya untuk bisa melakukan eksploitasi. Oke. Ya, jadi eksploitasi ini ya didapat dari rentanan tadi ya. Ya, kalau misalnya kita lihat, dari SOP-nya aja sudah begini ya, ini kita bisa coba eksploitasi dari SOP-nya. Tuh. Nah, berikutnya reporting. Nah, terakhir ya, reporting pelaporan adalah dokumentasi berisi hasil dari project area. Sebagai perintah testing harus memahami level hierarchy yang ada di perusahaan klien dan harus mampu berbicara pada level tersebut dengan bahasa mereka. Layer yang ada di perusahaan biasanya ada 3, yaitu eksekutif. Di level ini Anda berbicara dengan metrik dan grafik menyajikan tentang resiko dan dampak kerugian baik secara finansial maupun non-finansial. IT departemen level ini adalah berbicara lebih detail pada setiap departemen tentang kerentanan serta dampaknya. Development di level ini Anda berbicara tentang hasil eksploitasi. Proof of concept tips untuk memperbaiki shortcode. Disinilah Anda dapat menuliskan laporan Anda secara teknik. Nah, jadi di level eksekutif ya Anda tidak perlu ngomongin teknik, di sini hanya memberikan grafik menunjukkan resiko kerugian. Nah, jika itu berkaitan sama finansial atau berkaitan sama citra dari sebuah perusahaan tersebut. Nah, di bagian IT departemen, nah ini berbicara lebih ada ada teknikalnya ya, cuma nggak detail gitu, cuma garis besarnya aja. Karena biasanya manajer IT, ini hanya manajer IT, kita berbicara secara teknis saja tapi belum detailnya. Nah, nanti ke bagian developernya ya, atau bagian developer kita bisa berbicara tentang detail dari sistem yang tadi selesai kita pentest, atau bisa juga ini bagian teknis ya, bisa juga bagian teknis. Ini kita bisa ngomong lebih lanjut lagi tentang hasil temuan-temuan kita gitu. Kalau misalnya kita pentest adalah sebuah sistem, berarti berkaitan sama shortcode. Kalau kita pentest itu sebuah network, berarti berkaitan sebuah konfigurasi. Nah, jadi di sini berikut adalah contoh struktur laporan. Nah, ini adalah struktur laporannya. Pada bagian ini Anda dapat menceritakan ciri sistem IT yang telah Anda pentest, kemudian hasil secara keseluruhan, tingkat resiko dan keseluruhan IT, high, medium, dan low. Anda juga dapat menyajikan summary dari hasil eksploitasi Anda berupa grafik tentang vulnerability by impact, vulnerability by case, successful attack by tip. Ini di executive summary. Nah, di vulnerability report, pada bagian ini dibagi menjadi 2 bagian. Detail of vulnerability, pada sub bagian ini Anda bisa membuat tabel yang berisi tentang tanggal uji coba, nama
probability kerentanan impact tingkat dampak cause dan sebab kerentanan lokasi URL. Nah, jadi ini kalau ini lebih detailnya lagi ya intinya. Nah, ini contohnya tanggal sekian, dan probability-nya ada Eskelly, brute force, impact-nya. Ini masuk ke high, medium, low, ada semua. Kasusnya ini salah implementasi pada security control. Nah, URL-nya ini tuh, jadi jelas semua apa yang kita lakukan pentest. Itu ada proof of concept ini di sini digunakan menggunakan langkah serangan yang telah sukses dilakukan. Laporan ini berupa keterangan disertai screenshot hasil uji coba, kemudian probability pada tabel di atas dilakukan uji coba serangan sukses, maka perlu dibuat laporan proof of concept. Nah, jadi kalau kita sudah berhasil melakukan penyerangan dan hasilnya pun harus kita lakukan screenshot gitu, jadi nggak fake bahwa kita ini benar-benar melakukan penyerangan. Terus ada remediation report. Remediation report ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Rencana jangka pendek dapat diterapkan ketika hal tersebut dapat mengatasi kerentanan yang paling penting, yaitu memiliki nilai risiko medium dan high, dan dapat dilakukan segera mungkin. Sedangkan rencana jangka panjang dapat diterapkan ketika membawa manfaat jangka panjang. Perusahaan tidak dapat melakukan 6 bulan ke depan, sehingga membutuhkan prestasi waktu dan dana besar dalam membentuk rekomendasi report. Anda juga bisa berbagi tugas kreatif Anda untuk memberikan solusi terbaik klien. Nah, jadi ada reportnya berjangka pendek ya, ketika hal tersebut dapat mengatasi kerentanan paling penting yang memiliki nilai risiko medium dan high, dan dilakukan segera mungkin. Jadi kita bisa buat report yang jangka pendek ya, artinya kita bisa menilai bahwa kerentanannya ini bisa berjalan bisa diselesaikan dalam beberapa bulan. Itu dalam artian kalau misalnya tidak terlalu rentan gitu, kita ini bisa jalan selama 6 bulan. Tetapi kalau misalnya rentannya besar, ini terbalik ya. Jadi kalau kerentanannya tinggi ya, berarti kita hanya bisa punya waktu beberapa bulan untuk bisa dipakai ya. Jadi kita bisa buat itu jangka pendek. Tapi kalau rentanannya sangat rendah, nah ini kita bisa dipakai 6 sampai 12 bulan ke depan gitu. Jadi report ini hasil kerjaan kita, report kerjaan kita ini rentannya tinggi atau enggak. Nah, itu kita bisa buat reportnya. Jadi kita buat report 2 atau kita bisa membaca, oh kira-kira ini tinggi atau enggaknya di kerentanannya gitu ya. Oke, itu aja yang bisa. Selanjutnya ada satu lagi, ini logs ya. Kita juga logs ada kegiatan yang meliputi tanggal tes, target, source code, IP address, tools yang digunakan, anggota testing tim ya. Ini yang berkaitan sama dokumentasi yang kita lakukan selama penetrasi testing ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan dalam melakukan penetrasi testing. Oke, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.